Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem keuangan syariah. Kenalkan, saya Nabila Wahini, BP 19010051. Konsep memelihara harta kekayaan. Yang pertama, bekerja atau berniaga. Islam menganjurkan kita untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, zakat, naik haji, perang atau jihad dan sebagainya. Yang kedua, konsep kepemilikan. Kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas. Pada kepemilikan, kemanfaatannya selama masih hidup di dunia dan bukan kepemilikan secara mutlak. Saat dia meninggal, kepemilikan tersebut berakhir dan harus mendistribusikan kepada ahli warisnya sesuai dengan kebutuhan syariah. Saya Putri Justina, BP 19010047. Penggunaan dan pendistribusian harta. Harta secara umum ialah segala sesuatu yang disukai manusia, seperti hasil pertanian, perak atau emas, ternak, dan barang-barang lain yang termasuk perhiasan dunia. Dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata, dibutuhkan sistem distribusi harta yang baik dan sesuai dengan Islam. Dengan distribusi harta yang adil dan merata, kemiskinan bisa diatasi dan kesejahteraan ekonomi akan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Peran negara dalam hal mengatur pendistribusian harta serta pengentasan kemiskinan dan kesenjangan kesejahteraan ekonomi dinilai kurang dan masih jauh dari harapan, meskipun banyak program-program pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi masalah kemiskinan. Saya Yuliana Kita dengan nomor BP 19010034. Penggunaan dan pendistribusian harta. Ketentuan syariah berkaitan dengan penggunaan harta, antara lain yang pertama yaitu tidak boros dan tidak kikir. Yang kedua, memberi infak dan sedekah. Yang ketiga, membayar zakat sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, memberi pinjaman tanpa bunga. Yang kelima, meringankan kesulitan orang yang berutang. Dan yang keempat yaitu perolehan harta. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah. Kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan, yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah. Saya Hema Zulfia dengan nomor BP 19010044. Konsep akad dalam Islam. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syar'a, pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak adanya rukun menjadikannya tidak adanya akad. Berbeda dengan jumhur ulama, mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya satu, yaitu sihhat al-aqd. Bagi mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Unsur pokok tersebut hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah unsur luar, tidak merupakan esensi akad, maka mereka memandang pihak dan objek akad bukan rukun. Meskipun demikian, mereka tetap memandang bahwa pihak yang berakad dan objek akad merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam akad. Saya Melati, BP 19010030. Transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah. 13 transaksi yang terlarang dalam Islam. 1. Maisir. Menurut bahasa, maisir berarti gampang atau mudah. Menurut istilah, maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. 2. Gharar atau tagir. Sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dijamin atau dipastikan kerugiannya secara matematis dan rasional, baik itu menyangkut barang, harga, ataupun waktu pembayaran uang penyerahan harga. 3. Riba. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar, sedangkan menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Jenis-jenis riba secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi 2, riba hutang piutang dan riba jual beli. 4. Ba'al mutad adalah jual beli yang pertukaran di mana satu pihak dalam keadaan sangat memerlukan
dilakukan dalam kurung in the state of emergency, sehingga sangat mungkin terjadi eksploitasi oleh pihak yang kuat, sehingga terjadi transaksi yang hanya menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak lainnya. 5. Ikrah. Segala bentuk tekanan dan pemaksaan dari salah satu pihak untuk melakukan suatu akad tertentu sehingga menghapus komponen mutual free consent. Jenis paksaan dapat berupa ancaman fisik atau memanfaatkan keadaan seseorang sedang butuh atau the state of emergency. 6. Gap adalah di mana si penjual memberi tawaran sehingga harga di atas rata-rata harga pasar market price tanpa disadari oleh pihak pembeli. Gap ada dua jenis, yaitu gap qalil dan gap fahish. Gap qalil adalah jenis perbedaan harga barang yang tidak terlalu jauh antara harga pasar dengan harga penawaran yang masih dalam kategori yang dapat dimaklumi oleh pihak pembeli. Sedangkan gap fahish adalah perbedaan harga penawaran dan harga pasar yang cukup jauh bedanya. Saya Dinda Marta Dwianti, BP 19010010. Ketujuh, ada bai najas, di mana sekelompok orang bersepakat dan bertindak secara berpura-pura menawar barang di pasar dengan tujuan untuk menjebak orang lain agar ikut dalam proses tawar-menawar tersebut, sehingga orang ketiga ini akhirnya membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga sebenarnya. Yang kedelapan, ada ihtikar, adalah menumpuk-numpuk barang ataupun jasa yang diperlukan masyarakat dan kemudian si pelaku mengeluarkannya sedikit-sedikit dengan harga jual yang lebih mahal dari harga biasanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih cepat dan banyak. Yang 9, ada gis, menyembunyikan fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh pihak yang terkait dalam akad sehingga mereka dapat melakukan kehati-hatian atau prudent dalam melindungi kepentingannya sebelum terjadi transaksi yang mengikat. 10, ada tadlis, adalah tindakan seorang peniaga yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang sama berkualitas buruk demi untuk memberatkan timbangan dan mendapat keuntungan lebih banyak. Tindakan atau oplos yang hari ini banyak dilakukan termasuk ke dalam kategori tindakan tadlis ini. Yang 11, ada talakil jalab atau talakil rukban. Yang dimaksud dengan jalab adalah adalah barang yang diimpor dari tempat lain. Jual beli seperti ini diharamkan menurut jumhur atau mayoritas ulama karena adanya pengelabuan. Yang ke-12, ada jual beli hadir lilbat, menjadi calo untuk orang desa atau pendalaman. Yang dimaksud bai hadir lilbat adalah orang kota yang menjadi calo untuk orang pedalaman atau bisa jadi bagi sesama orang kota. Yang ke-13, ada riswah atau suap. Riswah menurut bahasa berarti pemberian yang diberikan seorang kepada hakim atau lainnya untuk menenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Saya Atika Putri, BP 19010025. Adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Jenis-jenis riba. Yang pertama, riba qard. Riba qard adalah riba yang dihasilkan dari tambahan pengambilan pokok pinjaman yang diisyaratkan kepada peminjam. Yang kedua, riba fadli. Riba fadli adalah riba yang terjadi apabila ada tindakan jual beli atau pertukaran barang ribawi sejenis berbeda takaran atau kadar. Saya Ulfa Afrigus, BP 19010007. Yang ketiga, ada ribayat. Ribayat ialah riba yang diakibatkan oleh kegiatan jual beli atau pertukaran barang ribawi maupun bukan ribawi dengan perbedaan nilai ketika terjadi penundaan transaksi. Yang keempat, ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan salah satu jenis riba yang diakibatkan oleh proses jual beli atau pertukaran barang ribawi yang tak sejenis dan dilakukan secara utang dengan adanya tambahan nilai transaksi ketika terdapat penangguhan waktu pembayaran. Yang kelima, ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah jenis riba yang disebabkan
karena total utang yang dibayarkan berjumlah lebih tinggi daripada pokok utang yang ada, sehingga sang peminjam tak mampu membayar atau melunasi utang yang jatuh tempo. Saya Novi Ulansari, BP 19 010029. Sistem keuangan syariah dimulai dengan pengembangan konsep ekonomi Islam. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, prinsip sistem keuangan Islam adalah sebagai berikut. Pertama, larangan riba. Riba didefinisikan sebagai kelebihan atau sesuatu akibat penjualan atau pinjaman. Sistem riba hanya menguntungkan para pemberi pinjaman dengan membebani penetapan keuntungan yang diperoleh pemberi pinjaman di awal perjanjian. Kedua, pembagian risiko. Risiko merupakan konsekuensi dari adanya larangan riba dalam suatu sistem kerja sama antara pihak yang terlibat. Ketiga, uang sebagai modal potensial. Dalam Islam, uang tidak diperbolehkan apabila dianggap komoditas, yaitu uang dipandang memiliki kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk memperoleh keuntungan. Saya Cynthia Dwi Sayakti, BP 19610041. Yang keempat, larangan spekulatif. Yang kelima, kontrak atau perjanjian. Saya Diki Ardila, BP 19010040. Instrumen keuangan syariah. A. Akad investasi merupakan jenis akad yang terjadi dalam bentuk kontrak ketidakpastian. Pembagiannya: 1. Mudharabah, yaitu bentuk jenis akad yang terjadi dalam dua pihak atau lebih. 2. Musyarakah, yaitu bentuk kerjasama yang terjadi para pemilik modal untuk menggabungkan modalnya dalam melakukan suatu usaha. 3. Sukuk merupakan surat utang yang terjadi dalam prinsip syariah. 4. Saham syariah merupakan produk harus sesuai syariah. B. Akad jual beli atau sewa menyewa merupakan jenis akad tijarah yang terjadi dalam bentuk kontrak ketidakpastian. Pembagiannya: 1. Murahabah, adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 2. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang diperjualkan tidak ada. Saya Miss Indi, BP 19010038. Istisna, pembayarannya dapat dilakukan di muka. Cicilan dalam beberapa kali dilakukan atau ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu ijarah. Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara objek yang disewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa yang disewakan. Selanjutnya, akad lainnya. Jenis akad lainnya terbagi atas saf, wardiyah, kardul, al-wakalah, kafalah, dan hiwalah. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu saf. Saf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Yang kedua yaitu wadiyah. Wadiyah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak yang menerima titipan tersebut wajib menyerahkan kembali uang atau barang yang dititip. Yang ketiga yaitu qardul hasan, adalah pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Al-wakalah adalah jasa pemberian kuasa dari satu pihak ke pihak lainnya. Yang kelima yaitu kafalah. Kafalah adalah perjanjian pemberian jaminan atau penanggungan atas pembayaran hutang dari satu pihak lain atas dasar saling mempercayai. Yang keenam yaitu hiwalah. Hiwalah adalah pengalihan utang atau piutang kepada pihak satu ke pihak lainnya atas dasar saling mempercayai.